Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik dari mesin mobil yang sedang isi bahan bakar, sebuah SPBU di Kota Cimahi ikut terbakar hebat. Kakek 77 tahun dihakimi warga di Kota Tasikmalaya karena kedapatan berbuat tidak senonoh terhadap seorang kakek yang dipijatnya. 3 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di jalan turunan di ruas Jalan Subang, Bandung. Tabrakan beruntun melibatkan truk dengan 5 kendaraan di Subang, memakan korban jiwa. 3 orang dilaporkan tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Nu celaka Bu, nu keri eta tah. Tah mobil eta payung garasi. Dalam rekaman CCTV, truk mengangkut galon air mineral nampak tak berhenti kala sejumlah kendaraan di depannya mengurangi kecepatan di jalanan turunan Cileleuy, ruas Jalan Subang, Bandung, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Kamis siang. Akibat tabrakan beruntun truk dengan 5 kendaraan lainnya, mengakibatkan 3 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Ketiga korban tewas merupakan para penumpang di mobil pick-up. Proses evakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan berlangsung dramatis dan mengakibatkan kemacetan panjang hingga 5 km. Ya, kejadiannya orang semuanya lagi pelan karena mungkin di depan ada yang mobil. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil Kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Daerah Subang. Usai kejadian, unit Gakum Satlantas Polres Subang melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Sopir truk pengangkut air mineral telah diamankan di kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan berikutnya kami akan melakukan penyidikan berkaitan kelalaian kejadian kecelakaan ini. Itu belum diketahui dan penyebab. Untuk penyebab nanti kita akan melakukan olah TKP lagi, kita akan melakukan uji kendaraan, dan kita akan mengundang juga dari pihak Disub yang dalam hal ini yang paham dengan karakter layak tidak layaknya kendaraan tersebut. 3 jenazah korban tewas telah diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk tronton melompat ke jalur berlawanan lalu menghantam sebuah bus di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia karena terjepit kabin bus. Evakuasi korban tewas dan luka dalam kecelakaan maut di jalur Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon berlangsung dramatis. Petugas bersama warga berjuang mengangkat tubuh 2 korban dari jepitan kabin yang ringsek usai diterjang truk tronton. Korban tewas berhasil dievakuasi terlebih dahulu, disusul korban luka. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kecelakaan berawal saat truk tronton yang melaju dari Jakarta menuju Jawa hilang kendali dan menabrak tiang PJU sehingga menyeberang ke jalur berlawanan. Naas di saat bersamaan kendaraan minibus melaju hingga tabrakan hebat pun tak terhindarkan. Bahkan bagian depan minibus ringsek berat dihantam truk tronton. Tronton yang melaju dari arah Indramayu ke Cirebon diduga oleng ke arah kanan, kemudian menyeberang ke lajur arah berlawanan. Dan dari arah berlawanan akhirnya terjadi tabrakan dengan mobil Mitsubishi Kuda. Korban yang terpantau 1 meninggal dunia dan 1 luka, semuanya sudah. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi dari lokasi untuk membuka jalur yang sempat macet cukup panjang selama proses evakuasi. Kasus ini kini ditangani petugas unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Kota Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.
Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis termasuk di kota Tasikmalaya tidak lepas dari kualitas SPPG yang melayani. Dari puluhan SPPG, baru 1 SPPG yang bersertifikat. Dalam rapat koordinasi tingkat kota Tasikmalaya terungkap baru 1 dapur SPPG yang mengantongi sertifikat SLHS. Sementara masih ada 68 dapur SPPG yang sudah beroperasi belum bersertifikat. Pihak Badan Gizi Nasional berdalih percepatan pelaksanaan program lebih didahulukan ketimbang mengurus sertifikat sehingga banyak SPPG beroperasi tanpa sertifikat. Karena itu pihak BGN menggelar pelatihan untuk semua pekerja dapur SPPG agar mengetahui syarat makanan yang lolos sertifikat. Baru satu ini kan banyak Ya betul. Karena gini? memang dari awal itu prosesnya percepatan, terus dikuatkan dengan surat edaran. Baru setelah itu kami semua bergerak untuk berupaya membuat SLHS serentak. Targetnya apa, Pak? Berapa biasanya lama nggak sih? Targetnya gitu. Kalau untuk SLHS sendiri kita targetnya semua dapur tercapai. Semua dapur. Sampai kapan gitu? Tanggal berapa mungkin? Untuk kita sesuai surat edaran itu di 30 hari. Hari dari mulai sekarang Hari gitu kan? setelah pendaftaran. Ya, betul. Kalau yang tercapai gimana, Pak? Untuk yang tercapai kita tetap progres. Festival Seni Tradisional Gotong Sisingaan tingkat pelajar sekolah dasar digelar di Pantura, Subang. Selain untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni sisingaan khas Subang, kegiatan itu juga sebagai bentuk upaya regenerasi agar kesenian sisingaan tidak punah. Mengikuti irama gamelan, para pelajar ini dengan piawai melakukan atraksi sambil mengangkat sisingaan. Para pelajar ini pun saling adu kehebatan saat melakukan seni sisingaan ini. Ya, para pelajar ini mengikuti festival seni tradisional Gotong Singa atau Sisingaan antar siswa sekolah dasar yang digelar oleh Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pantura Ciasem, Kabupaten Subang. Meski masih tergolong anak-anak, para peserta terlihat piawai saat tampil. Ada yang melakukan atraksi dengan bertumpu pada kaki di atas dan kepalanya di bawah. Ada juga peserta yang membentuk formasi 2 tingkat untuk memukau para juri dan penonton yang memenuhi arena festival. Senang, alhamdulillah. Awalnya susah, tapi sekarang bagaimana? Bangga. Ada nggak kesulitan tadi? Enggak, karena latihan. Ada 12 kelompok pelajar yang mengikuti festival seni ini yang merupakan grup gotong singa terbaik untuk mewakili masing-masing gugus sekolah. Untuk melestarikan budaya seni bangsa Indonesia yang tepatnya itu di daerah Kabupaten Subang di Jawa Barat, yaitu dengan adanya seni Sunda, tradisi Sunda, yaitu sisingaan atau gotong singa, itu mutlak untuk Kabupaten Subang. Makanya kami untuk melestarikan budaya seni di Kabupaten Subang ini seperti untuk ini festival untuk pemilihan nanti untuk di tingkat kabupaten. Makanya kami menyeleksi ada beberapa gugus, yaitu ada 1 gugus itu dipintaukan ataupun ditampilkan 2 ataupun 3 grup kan. Kelompok peserta terbaik dalam festival ini akan mewakili Kecamatan Ciasem pada Festival Gotong Singa atau seni sisingaan di tingkat Kabupaten Subang. Diharapkan dengan festival ini, kecintaan kepada seni budaya lokal tetap terjaga hingga seni Gotong Singa khas Subang bisa tetap lestari. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa Anda pastikan subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.